program magang nasional ini mendapatkan antusiasme yang luar biasa, baik dari adik-adik para fresh graduate lulusan dari perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma, dan juga antusiasme yang juga luar biasa dari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Video ini adalah suasana konferensi pers program pemagangan nasional tahun 2025 yang diadakan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker pada Senin tanggal 13 Oktober 2025. Program magang nasional ini menjadi salah satu program strategis pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasserli mengatakan program magang nasional kuota gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan gelombang kedua sebanyak 80.000 orang. Hingga Senin siang 13 Oktober 2025 sebanyak 1.147 perusahaan sudah membuka lowongan di magang nasional. Hanya dalam 10 hari sejak diumumkan sudah tercatat 1.147 perusahaan yang membuka lowongan magang dan 104.711 peserta yang telah terverifikasi dan eligible. Peserta magang nantinya diminta memilih 3 posisi yang diinginkan. Proses seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, bukan oleh kementerian. Menteri Yasserli menjelaskan, gelombang pertama program magang nasional akan menampung 20.000 peserta. Kemudian disusul gelombang kedua sebanyak 80.000 peserta. Target total kita sebanyak 100.000 peserta. Dan pelaksanaan batch kedua akan dimulai sekitar pertengahan November tahun 2025, ungkap Yasserli. Untuk lebih lengkapnya mengenai program magang nasional tahun 2025, mari kita simak Menteri Ketenagakerjaan Yasserli. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media. Pada siang hari ini kami ingin melaporkan, menyampaikan update tentang berbagai program strategis dari pemerintah yang dititipkan kepada kami sebagai penanggung jawab, dan salah satunya itu adalah program magang nasional, sehingga kita berharap informasi bisa tersampaikan dengan utuh, dengan lengkap, dan dengan jelas. Dan tentu kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah membantu kami dalam sosialisasi ini. Yang pertama, ingin kami sampaikan bahwa program magang nasional ini sekali lagi adalah atas arahan dari Pak Presiden, dan ternyata mendapatkan antusiasme yang luar biasa, baik dari adik-adik para fresh graduate lulusan dari perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma, dan juga antusiasme yang juga luar biasa dari perusahaan, sehingga dari data yang kami peroleh hingga jam 10 pagi ini sudah tercatat 1.147 perusahaan yang sudah membuka lowongan magang, dan sudah sebanyak 104.711 dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data yang memang mereka miliki, dan inilah yang akan menjadi dasar mereka untuk menentukan sesuai dengan kuota yang mereka perlukan. Hari ini
Menteri Ketenagakerjaan juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional ini. Tadi malam arahan dari Pak Presiden bahwa tahun ini target diharapkan bisa sampai 100.000 peserta magang. Batch pertama kita memang akan buka sebanyak 20.000, dan ketika ini nanti sudah berjalan, kita akan siapkan langsung untuk batch kedua sebesar 80.000, dan kita targetkan itu sekitar pertengahan November itu sudah jalan. Nanti kami akan sampaikan detail tanggal terkait dengan kapan perusahaan akan menyampaikan lowongan magang, kemudian kapan para peserta bisa memilih lowongan magang tersebut. Dan pada batch kedua kita akan memperluas perusahaan yang boleh ikut berpartisipasi ke kementerian, lembaga, dan badan baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Karena kami ingin sesuai dengan arahan Pak Presiden memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, dan kesempatan magang ini terdistribusi di semua provinsi. Jadi tidak hanya untuk sarjana, tapi juga untuk diploma. Sehingga Bapak dan Ibu kalau lihat ya adik-adik yang melamar, ada beberapa posisi yang memang sengaja itu dibutuhkan adalah untuk lulusan diploma. Ya, jadi tidak semuanya untuk sarjana. Itu yang pertama ingin kami sampaikan, dan kita tentu mengucapkan terima kasih ya atas Bapak Presiden atas arahannya, kemudian Menko Perekonomian, ya, kemudian support dari Kementerian Dikti-Saintek terkait dengan data siapa peserta magang yang eligible lulusan dalam 1 tahun terakhir, dukungan dari Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum, dan kemudian Sekretaris Kabinet, dan berbagai pihak yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga bagi perusahaan yang sudah ikut mensukseskan program ini. Nanti kita akan kawal terkait dengan pengawasannya. Yang pertama, peserta magang akan kita minta mengisi aktivitas harian secara online, ya, dan kemudian perusahaan kita akan minta untuk menunjuk mentor yang akan membersamai peserta magang, dan mentor ini akan melakukan evaluasi bulanan terkait dengan capaian soft skill ya, dan capaian kompetensi teknis, dan inilah yang akan menjadi bahan evaluasi untuk bulan-bulan selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, kami juga ingin menyampaikan bahwa selain magang hub, sebenarnya Kemenaker juga sudah memiliki aplikasi Karir Hub pada platform Siap Kerja yang berisikan lowongan kerja. Jadi bukan magang, lowongan kerja. Saat ini tersedia sudah sekitar 200.000 lowongan kerja aktif, dan kami terus melakukan konsolidasi data dengan berbagai portal kerja swasta nasional, dan kita berdasarkan beberapa penelitian sebenarnya kita bisa mendapatkan jumlah lowongan kerja sampai 1 juta, dan ini yang sedang kami upayakan. Ini juga mungkin menjawab kekhawatiran bagi lulusan sarjana atau diploma yang bukan dalam 1 tahun terakhir. Jadi tidak perlu ya mencari magang, tapi bisa langsung melihat lowongan kerja. Silahkan dilihat masing-masing lowongan ada persyaratan terkait dengan lulusan atau akademiknya seperti apa. Jadi silahkan juga dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tidak hanya magang hub,
tapi careerhub.kemenaker.go.id itu bisa dimanfaatkan. Dan yang ketiga yang kami sampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya untuk memperluas akses upskilling dan reskilling melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan peluang penempatan kerja. Dan saat ini bulan Oktober sebenarnya adalah bulan nasional vokasi, bulan vokasi nasional. Dan pada bulan ini saja kita sudah melakukan pelatihan sebanyak 60.000 orang. Ya. Dan dalam 1 tahun kita sudah melatih total 724.251 orang. Ini adalah hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, sehingga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme terkait dengan magang nasional 2025 yang akan kita lanjutkan pada tahun 2026. Kita punya Career Hub untuk informasi lowongan kerja, dan kita juga punya program pelatihan vokasi di semua balai-balai Kementerian Ketenagakerjaan, atau yang kita sebut dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Silahkan teman-teman semua bisa mengakses ya 3 ya ini ya untuk kemudian bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Memang ambisius, tapi angka kenapa batch kedua ini 80.000, karena memang kita melihat dan Pak Presiden melihat juga antusiasmenya luar biasa. Jadi sampai sekarang aja udah 100.000 sekian yang mendaftar. Strategi kami nanti adalah kita memperluas ya kesempatan bagi ya tidak hanya perusahaan yang pada batch 1 kita membatasi pada perusahaan BUMN dan swasta. Jadi kita akan membuka juga bagi kementerian, lembaga, badan, kemudian instansi keuangan untuk membuka lowongan magang, bahkan juga pemerintah daerah. Dan kuncinya nanti adalah kami akan mengawal bahwa memang mereka nanti akan ditempatkan, akan difasilitasi dalam konteks peningkatan kompetensi mereka. Dan itu 80 adalah target kita. Ya, terkait dengan penempatan, memang ini magang merupakan bagian dari paket ekonomi 2025. Dalam beberapa kesempatan saya sudah sampaikan, tujuannya adalah untuk memberikan exposure terkait dengan dunia kerja, atau dalam bahasa yang banyak disebut adalah School to Work Transition Program. Saat ini mungkin banyak yang berbicara terkait tentang link and match antara lulusan dengan industri. Ini adalah kesempatan untuk nyata pemerintah hadir untuk memberikan begini loh ya dunia kerja, dan yang kedua adalah konteksnya untuk peningkatan kompetensi. Jadi tidak ada persyaratan khusus bahwa perusahaan harus menyerap, tapi kami yakin ketika mereka sudah berinteraksi dengan perusahaan selama 6 bulan, maka ya peluang untuk mereka bisa bekerja di tempat itu ketika mereka menunjukkan kinerja yang baik, saya yakin akan terbuka. Dan perusahaan juga tidak perlu ya melakukan seleksi sendiri-sendiri, karena mereka sudah kenal siapa kandidat-kandidat yang kalau mereka punya lowongan mereka bisa rekrut sendiri nanti. Kalau magang sebenarnya kita tidak kenal istilah gaji ya. Jadi kita berharap mereka kerja di situ dalam konteksnya adalah peningkatan kompetensi. Jadi istilahnya uang saku, ya. Tapi dalam bahasa realnya memang mereka mendapatkan ya kompensasi finansial, gitu ya. Besarnya adalah upah minimum, ya. Jadi bukan UMP, upah minimum. Jadi kota kabupaten. Kecuali kalau kota kabupaten tersebut tidak memiliki UMK, maka berlaku adalah UMP. Ya, Jakarta misalnya sebesar 5,3 ya, 5,3 5,6 juta satu bulan. Itu adalah uang saku. Apa manfaatnya bagi perusahaan? Bagi perusahaan jelas ya. Jadi mereka mendapatkan orang-orang yang bisa membantu mereka dalam menjalankan usahanya, dalam konteks yang bersangkutan juga belajar. Jadi menurut kami ini adalah
sebuah program yang harusnya itu menguntungkan perusahaan dan juga tentu memberikan solusi kepada adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Insentifnya ini nanti akan ditransfer langsung kepada peserta magang, uang sakunya. Bukan, upah minimum kota kabupaten itu sudah ada. Ya, itu wajib sebesar itu. Itu sudah kita tetapkan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi hari ini sampai besok malam perusahaan masih diberi kesempatan untuk memposting lowongan. Jadi perusahaan itu sampai sekarang 1147. Sampai besok malam kita close. Sesudah itu ya mulai dari sekarang juga para calon peserta magang sudah boleh memilih, gitu ya. Tapi sering saya sampaikan nggak usah buru-buru, karena tunggulah sampai besok sore atau besok malam. Kemudian mereka masih punya waktu sampai hari tanggal 15 malam untuk memilih 3, ya, memilih, ya. Dan yang sudah eligible itu sudah lebih dari 100.000 orang. 107. Ini naik terus angkanya 107. Ya. Pak Is. Ya, makasih, ini pertanyaan yang baik. Tentu berbagai metode pengawasan akan kita lakukan. Kita membuka kanal informasi tentu. Dan sebenarnya selama fase magang ini kami juga akan melakukan pembinaan secara online. Jadi akan ada modul-modul pelatihan yang kita lakukan ya secara online, di mana mereka bisa ikuti. Tadi kalau ada kemudian penyelewengan ya isunya apalah misalnya ya, mereka kemudian jam kerja yang berlebihan, mereka yang harusnya magang juga seperti itu dan seterusnya, tentu kita akan buka kanal informasi nanti. Dan kalau itu ditemukan tentu kita akan tindak lanjuti dan kita akan lihat nanti dengan perusahaannya seperti apa. Ya. Dan yang ketiga kita tentu juga akan melibatkan kepala daerah, ya, CQ, dinas terkait dengan ketenagakerjaan, kemudian juga untuk kita optimalkan dalam pengawasan ini. Ya, ya kita akan fokus menyelesaikan batch 1. Kami juga banyak mendapatkan masukan, gitu ya, sebaiknya untuk siapa, lebih selektif dan seterusnya. Jadi kita selesaikan dulu batch 1, kita akan evaluasi batch 1. Sesudah itu nanti kita lihat ada beberapa rekomendasi yang akan kita tindak lanjuti di batch 2 atau bahkan di tahun depan kita akan tingkatkan. Termasuk tadi salah satu upaya kita adalah memperluas kesempatan bagi tempat magang itu tidak hanya di perusahaan tapi juga kementerian, lembaga dan badan. Itu salah satu strategi. Ya. Ya, jadi bukan kerja ya magang ya. Ya, jadi memang kita mendesain magang ini harus merata sehingga kuota per provinsi itu adalah proporsional terhadap jumlah lulusan perguruan tinggi di provinsi tersebut. Ya, nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan pertama kita mendistribusikan. Ya, dan kemudian 2026 kita belum detail, tapi sudah ada komitmen dan rencana untuk melaksanakan ya program magang nasional juga 2026. Berapa jumlah kuotanya nanti mungkin di kesempatan yang akan datang nanti kita akan umumkan. Nanti kita akan lihat sebarannya. Jadi pertimbangan pertama nanti tentu sebaran pertama, sebaran geografi. Pertimbangan yang kedua nanti adalah variasi dari program studi lulusan ini. Nah, disitulah nanti kita akan atur. Jadi jangan sampai hanya ternyata teknik aja semua yang diminta, tapi juga harus ada dari pendidikan, dari ya ekonomi, dari sains dan seterusnya. Disitulah nanti kita akan atur nanti terkait dengan untuk kementerian berapa, untuk lembaga berapa, lembaga keuangan berapa dan seterusnya.